Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Dan mereka semua menolak amanah itu, takut berkhianat. Tetapi di ayat yang tadi saya sampaikan, ternyata amanah itu dipikul, disanggupi oleh manusia. Makanya manusia disebut zolim dan bodoh. Nah, manusia yang seperti apa yang zolim dan bodoh itu? Ada dua, catat. Makanya kalian yang sudah tenang karena nggak ngerti, alhamdulillah, anteng aja. Betul nggak? Ya hebat. Hebatnya itu ujungnya merasa paling benar, merasa paling hebat. Luar biasa. Ulangi yang kedua. Kata Quran, orang bodoh siapa? Yang sulit memaafkan. Dan memaafkan itu, hadirin, memaafkan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memahami, tidak mengenal. Contoh, ada orang janji mau bayar utang sama kita. Janji hari ini nih. Ternyata hari ini tidak terjadi pembayaran itu. Kalau kita memahami, oh sebetulnya dia itu ingin bayar, cuman hari ini mungkin belum berhasil. Saya doakan semoga dia diberi rezeki yang berlimpah. Telepon, udah gak usah dipikirkan, tenang aja. Ketemu saya jangan bicara itu ya, bicara yang lain-lain aja, menenangkan. Lain kalau orang yang tidak pemaaf, tidak mau memahami. Awas saya ibu, ini udah hari Rabu nih. Wah, udah neken orang, betul nggak? Ya, kalau nggak bayar hari ini awas ya. Wah, orang yang kayak gitu biasa rezekinya juga ya segitu-gitu aja. Karena dia memikirkan yang tidak ada, yang akan ada tidak dia pikirkan. Akhirnya tidak berkelimpahan. Coba, salah berpikir, sudah kehidupan kita juga seperti itu. Makanya memaafkan itu harus dimulai dengan memahami. Tidak menyalahkan. Positif selalu, kekuatan positifnya muncul. Dan orang-orang yang sempit, tidak bisa memahami, bisa nyusul menghukumi orang. Gimana sih kamu janji? Wah, sampai dimaki-maki orang dengan kata-kata yang kasar. Cuman uang yang tidak seberapa. Bahkan putus hubungan dengan keluarga. Makanya di Quran dikatakan, orang yang memutus hubungan dengan saudara cuman karena urusan-urusan yang tidak penting, dia sedang membiarkan dirinya masuk di lembah kebinasaan. Tidak ada pemahaman. Jadi tambah lagi ya, orang bodoh menurut kitab suci. Lanjut. Saya akan bacakan Quran surat Yusuf, surat ke-12 ayat 33. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jadi ini ceritanya di ayat sebelumnya, Yusuf itu kan diajak untuk bersekongkol oleh orang-orang yang berpihak pada ketidakbenaran. Tapi Yusuf memilih penjara lebih aku sukai daripada aku harus memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung kepada mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Muncul lagi orang bodoh. Siapa orang bodoh di sini? Orang bodoh di sini adalah orang yang gampang diiming-imingi. Apalagi diiming-iming oleh dunia, sampai dia bisa mengorbankan persaudaraan, hubungan antar manusia. Bayangkan ya, saya pernah menyaksikan dalam satu keluarga 7 bersaudara, gak akur semuanya, cuma karena warisan. Itu bodoh semua itu. Tidak tahu mana yang berharga, mana yang tidak berharga. Yusuf mengajarkan kepada kita, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan mereka, daripada aku berhasil ditipu daya oleh mereka. Maaf, dalam kehidupan sehari-hari, maaf, hanya untuk pesta demokrasi yang namanya pemilu, hanya diiming-imingi yang belum tentu pasti, kita mudah sekali menjual harga diri kita hanya untuk sesuatu yang tidak berharga. Itu orang bodoh.
menurut kitab suci. Tidak bisa menjaga harga dirinya. Tidak bisa menempatkan dirinya di tempat yang benar, yang suci. Tergoda oleh iming-iming. Menurut Quran surat Yusuf ayat 33, itu juga termasuk orang yang bodoh. Jadi siapa orang bodoh? Wah, ini sudah sukses berarti ya. Udah memang tidak tertarik iming-iming lagi sekarang. Wah, itu udah keren berarti ya. Itu sudah jadi dirinya sendiri ya. Makanya kalau kalian ditipu orang, jangan marah sama penipu. Marah sama dirimu, masih bodoh. Ya. Kalau masih bisa ditipu orang itu jangan marah sama penipu. Penipu sedang mengingatkan kalau kamu masih bodoh gitu. Buktinya masih bisa ditipu. Makanya harus berterima kasih. Terima kasih kamu sudah menghadir sebagai penipu bagi saya. Ternyata kamu, kehadiranmu mengingatkan aku kalau aku masih bodoh. Gitu, keren. Surga itu. Iya, gitu apa tidak? Nah, kalau sudah begitu, itu ngajinya sudah berkesadaran. Udah tingkat tinggi itu. Udah tingkat tinggi. Ya. Gak usah lapor sana lapor sini lah. Ada yang nipu. Yang nipu itu cuma mengingatkan, alarm saja bahwa kita masih bodoh. Harus banyak belajar lagi. Itu orang bodoh menurut Al-Quran. Udah banyak kan? Udah banyak ya. Ini tentu saja saya akan batasi di durasi waktu saya 2 jam ini. Ya. Tetapi yang paling penting adalah setelah ini, oh ternyata ciri-ciri yang disebutkan tadi kok semuanya cocok. Ngaku beriman, iya. Tidak memaafkan, yes. Betul gak? Tidak mengenal jati diri, iya. Kena iming-iming, yes. Betul? Tapi tidak kata yang itu mah ya. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja udah bagus, udah terbebas dari satu sifat bodoh. Bukan terbebas dari kebodohan. Baru terbebas dari satu itu, Bu. Belum terbebas dari kebodohan. Oke, mari kita lihat lagi, lebih dalam lagi. Mari kita lihat ayat ini. Ini surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini ayat yang paling saya sukai. Luar biasa isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Maka semuanya mereka enggan untuk memikul amanah ini. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Perlu saya jelaskan atau udah nangkep? Oke. Kita harus bicara dulu amanah. Apa amanah ini? Kalau nggak ngerti amanah, nggak akan ngerti ayat ini. Oleh karena itu saya lompati dulu ya ayat ini, biar kita bicara amanah. Nah, amanah ini asli bahasa Arab. Ternyata amanah ini artinya banyak. Bisa artinya adalah aman. Bisa artinya tidak takut. Makanya pantas ya, amanah itu merupakan salah satu sifat dari Nabi Muhammad. Masih ingat ya? Kan ada 4 sifat Rasul. Salah satunya adalah amanah. Jadi amanah itu ternyata dari bahasa Arab artinya aman, tidak takut. Amanah bisa berarti juga dapat dipercaya. Itu berasal dari kata amuna, ya'munu, amanatan. Jadi amuna, ya'munu, amanatan yang artinya dapat dipercaya. Itu amanah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah juga bisa berarti sesuatu, barang berarti, yang dititipkan atau dipercayakan kepada seseorang. Itu amanah. Jadi amanah itu barangnya adalah, bisa jadi adalah titipan yang dipercayakan kepada manusia. Nah, Allah itu pernah menawarkan satu amanah. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Dan mereka semua menolak amanah itu, takut berkhianat. Tetapi di ayat yang tadi saya sampaikan, ternyata amanah itu dipikul, disanggupi oleh manusia. Makanya manusia disebut zolim dan bodoh. Nah, manusia yang seperti apa yang zolim dan bodoh itu? Ada 2, catat. 1, yang tidak mau menerima amanah ini. Itu yang pertama. Yang tidak mau menerima amanah ini, itu zolim dan bodoh.
Yang kedua, yang mau menerima amanah ini, tetapi setelah diterima ini amanah, malah oleh dia disia-siakan, dikhianati amanah itu. Termasuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Tidak mau menerima amanah, itu yang pertama. Yang kedua, mau menerima amanah tetapi menyia-nyiakannya. Termasuk yang pertama, yang kedua. Sebetulnya sih tidak ada pilihan. Karena saya belum menjelaskan barangnya. Kan belum dijelaskan barangnya yang mana yang dititipkan. Perlu saya jelaskan? Nanti kalau sudah dijelaskan, silahkan. Saya termasuk yang tidak mau menerima, atau saya sudah menerima tetapi saya menyia-nyiakan. Barangnya belum dijelaskan, kalian sudah menjawab. Itu bahaya itu. Makanya kalau belum mengerti, jangan dulu menjawab. Yuk kita lihat sekarang. Nah, untuk menjelaskan amanah itu barangnya apa, maka harus dijelaskan pakai Al-Quran supaya terbebas dari persepsi, salah proyeksi. Yuk kita baca ayatnya. Ini surat Al-Anfal ayat 27. Catat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah itu yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jujur sekarang saya tanya, siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang yang beriman. Ingat ya, yang beriman atau yang mengaku beriman? Tadi sudah saya sampaikan dulu tadi. Yang baru mengaku beriman masih termasuk orang. Tadi masih ingat gak ciri orang bodoh? Saya sudah bicara dari tadi ini pada kemana aja? Tadi orang bodoh yang pertama tadi, orang yang mengaku beriman, padahal sebetulnya dia itu cuma ngaku-ngaku aja. Ciri orang beriman tuh belum punya dia. Nih saya kasih tahu ciri orang beriman kata Quran. Yang pertama, ciri orang beriman itu kata Quran, sholatnya khusyuk. Jadi yang tidak khusyuk sholatnya, yang gak iman gitu aja ngaji. Makanya disitulah harus tahu kunci untuk bisa membuka jati diri. Khusyuk itu adalah mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak tahu? Karena syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Setuju gak? Kan saya sering beritahu, bapak saya namanya Pak Komar. Coba ingat-ingat. Lah, ambil tasbih aja. Komar. Supaya bisa ingat bapak saya cuma satu, ketemu sama bapak saya. Makanya Nabi Ibrahim ingin mengingat Allah. Ya beliau melakukan pencarian sampai beliau bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari, sampai beliau wa ma ana minal musyrikin, aku enggak musyrik lagi. Setelah sampai pencariannya, Nabi Musa juga tadi dijelaskan di surat Al-A'raf sampai bermunajat kepada Allah. Ya Allah, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat. Sampai begitu kan? Dan Allah berjanji di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahul at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Itu Quran, Pak. Syariat itu bukan hakikat. Makanya saya buka deh ayatnya. Gak saya tutup-tutupi, itu dibaca oleh semua orang. Punya Quran di rumah? Buka nanti Al-Ankabut ayat 5. Lanjut dulu. Nah, di ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang beriman. Logikanya harus masuk ya, harus ketemu. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah itu yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi orang beriman itu siapa menurut ayat ini? Yang diberi amanah. Setelah amanah diberikan pada dia, ditujukan pada dia, amanah itu oleh dia diimani, dijaga. Pertanyaan berikutnya dari saya, apakah kita sudah menerima amanah itu?
Nah, atau makin ngaku-ngaku. Karena selama ini kita itu kalau ngaji tidak pakai analisis. Tidak dikait-kaitkan. Ini masih bahasa syar'i, bahasa syariat. Harusnya otak kita berbicara. Oh, ternyata amanah itu menurut Quran surat Al-Anfal hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Berarti amanah itu barang bukan? Benda bukan? Barang, benda. Dan itu sudah ditunjukkan kepada orang yang beriman. Waktu Nabi Musa ingin mengemani Allah, apa yang dikatakan Nabi Musa? Nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajali kepada Musa di puncak kesadarannya, Musa jatuh pingsan, fanabillah. Jujur, berarti saat itu Nabi Musa ditunjuki amanah. Ditunjuki amanah. Jadi amanah itu apa yang diimani oleh Musa. Makin jelas barangnya? Jadi amanah itu apa sebetulnya? Allah. Pinter. Ada Allah di sini. Kalau Allah, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Jujur saya mau nanya sama kalian, Allah sering dikasih, sering dikhianati? Berarti kalian tidak amanah. Kata Allah jangan bohong. Suka ada bicara? Kata Allah hampura atau hampura. Terus? Da eta atuh si eta mah tuh. Makanya amanah ada kaitan dengan iman. Makanya orang yang dikasih amanah hanya orang yang beriman. Siapa orang yang sudah menyaksikan, yang sudah mengalami amanah itu. Makanya ini tidak bisa dipikul oleh langit, tidak bisa dipikul oleh bumi, tidak bisa dipikul oleh gunung. Hanya manusia yang bisa memikul itu. Kenapa? Karena hanya manusia yang diberi alatnya. Tubuh yang hebat ini adalah kendaraan yang luar biasa. Dan Allah mengatakan, aku menciptakan ciptaan ini hanya untuk mengenali aku. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan. Agar dengan ciptaan itu kalian mengenali aku. Jadi sekarang semakin jelas. Kalau Allah menciptakan tubuh yang sempurna ini luar biasa. Adalah kendaraan yang harusnya bisa mengantarkan sang jiwa untuk menemukan tempat asalnya. Mulihkan jati mulangkasa. Jadi menurut ayat ini, iman itu kaitannya jelas dengan amanah. Makanya hanya orang yang beriman yang dititipi amanah. Makanya orang yang sudah kenal jati dirinya, kenal siapa Tuhan, tidak mungkin lagi berbohong. Karena berbohong berarti berkhianat pada amanah. Makanya kebalikan dari amanah adalah khianat. Makanya di Quran dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah para pendusta agama, yaitu mereka yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak. Siapa yatim? Yatim adalah jiwa. Siapa jiwa? Jiwa adalah bagian dari ruh. Siapa ruh? Ruh adalah percikan cahaya ilahi yang sedang dikaryakan di sini. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'uluhu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Di belakang ruh itu ada jiwa. Dan jiwa ini sudah didampingi oleh dua, Allah dan Rasulnya, hakikatnya. Jadi Allah dan Rasulnya itu sudah ada di sini secara hakikat. Secara hakikat. Sidik ada di sini, amanah ada di sini, fatonah ada di sini, balaghah ada di sini. Ada di sini. Hidup, hidup. Suka didengar? Kalau kalian tidak mendengar, khianat. Pernah dengar penjelasan tentang amanah seperti ini? Pernah di sini. Gak pernah, pernah di sini sekarang. Karena kita ini tidak punya rasa penasaran. Begitu dengar kata amanah, amanah. Cuma dalam hidup aja, ya. Titip uang ya. Cuma itu aja amanah.
Cuma gitu aja, sedangkal itu amanah. Padahal kalau kita kaji Quran, amanah itu hanya dititipkan pada orang yang beriman. Lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Sekarang timbul pertanyaan. Jujur, tolong dijawab. Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu amanah, apa saja bentuknya, kepada orang. Pasti memilih orang yang dipercaya, bukan? Jujur? Pasti memilih yang dipercayakan? Begitu, siapa? Kamari kita nepi. Betul? Sama. Bapak Ibu mau memilih pemimpin. Kalau kita sudah terbebas dari kebodohan, tidak mau iming-iming, pasti cari orang yang amanah. Betul? Jadi orang yang amanah itu adalah orang yang bisa dipercaya. Kita saja mau menyampaikan amanah pada orang, pasti milih dulu orang mana nih yang bisa dipercaya. Allah pun sama. Allah pun sama. Allah mau menyampaikan amanah ini, beliau memilih yang bisa dipercaya. Makanya Nabi Muhammad, kenapa dikasih amanah oleh beliau? Kan dari kecil dia termasuk Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Makanya tadi amanah salah satu artinya adalah aman, amin, bisa dipercaya. Pertanyaannya, apakah saya layak untuk diberi amanah oleh Allah? Pernah ada pertanyaan itu? Pernah ada pertanyaan itu? Makanya ilmu sejati, ilmu tutungkusan para leluhur, para nabi, para rasul, gak mungkin amat dititipkan sama pembohong, orang yang gelap, sombong, gak mungkin. Makanya orang yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, suka menghujat orang lain karena dianggap beda dengan dia, sampai kapanpun tidak akan sampai amanah itu kepada dia. Timbul pertanyaan lagi, Bapak Ibu, berharapkah Bapak Ibu diberi amanah oleh Allah? Berharap? Berharapkah dipercaya oleh Allah untuk memegang amanah ini? Berharap? Ubah perilaku. Ubah. Maaf ya, kebiasaan berbohong, buang. Belajar jujur pada siapa? Pada diri sendiri. Yang pertama yang harus dibuang kebohongan adalah kebohongan tentang iman. Jangan sampai kita termasuk ayat yang tadi, Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengatakan dirinya beriman pada Allah dan hari kemudian, wa ma hum bimumin. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Fi qulubihim maradun. Di dalam kalbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Dan ditambah penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit merasa paling hebat, merasa paling benar. Penyakit merasa akan membuat dia semakin tertutup. Tidak mungkin dia mampu membuka kepalan tangan. Kepalan tangannya membuat dia semakin angkuh. Inginnya didengar, tapi tidak mau mendengar. Saya pernah berada di situasi itu. Meruntuhkan ego dan keakuan itu memang tidak mudah. Kecuali mau hanifan, serendah-rendah. Apalagi mau belajar ilmu-ilmu hakikat, ilmu kebenaran, harus terbebas dari segala kebohongan, ketidakjujuran. Kalau kita sekarang masih tidak jujur, konflik-konflik yang di sini itu, ya, tidak kita dengar. Sederhana hadir, kan Allah sudah ngasih alamat sama kita. Aku bersamamu, lebih dekat daripada uratnya di lehermu. Jadi kalau Allah bersama kita, berarti rumah Allah pun ada dalam diri kita. Berarti pintunya pun ada di sini. Berarti gemboknya ada di sini. Tinggal cari kuncinya pada orang yang tahu supaya itu bisa dibuka. Jebret dibuka. Kalian akan kaget. Ternyata rumah ini bukan rumah kegelapan. Tetapi ini, di sini ada harta karun yang terpendam. Bahkan pusat semesta
ada di dalam diri kita sendiri. Baru kita akan tahu, oh dahsyat sekali. Baru kita bisa menghargai siapa diri kita. Begitu kita sudah bisa menghargai siapa diri kita, tempatkan diri kita pada tempat yang seadil-adilnya. Sadari bahwa Anda bukan sebentuk tubuh, Anda bukan sebentuk pikiran, Anda bukan sebentuk perasaan. Tapi Anda yang sebenarnya adalah sebentuk jiwa, percikan cahaya ilahi yang sedang dikaryakan di semesta. Baru kita bisa menghargai diri. Dari situ muncul namanya welas asih. Baru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Baru kita bisa peduli pada siapapun. Baru imannya nampak menjadi perilaku. Bukan sebagai pengakuan. Bukan dalam wujud ritual. Ritual itu urusan diri kita dengan Allah. Tetapi sudah mewujud menjadi akhlak. Dirindukan kehadirannya. Setiap orang merindukan kehadiran. Setiap orang merasakan kehadirannya sebagai sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian, sumber energi, sumber kesejukan. Di mana ada kebakaran, dia hadir. Dia akan menjadi air yang bisa membebaskan api yang sedang menyala-nyala. Bukan menjadi provokator. Di mana ada kemarahan, malah ikut menyulut kemarahan. Dan banyak yang seperti itu. Mohon maaf. Menebarkan kebencian bukan sekedar mengotori diri kita sendiri, mengotori ruang kehidupan, mengotori orang lain yang mengizinkannya. Satu pertanyaan saya lagi. Inginkah diri kita dipilih sebagai pemegang amanah? Ingin? Ya, sekarang kembalikan pada diri. Ya Allah, maafkan semua kepalsuanku selama ini. Aku berpura-pura. Aku tidak tahu. Dan sekarang aku tahu kalau aku tidak tahu. Tunjuki jalan ya Allah. Sebagaimana yang kau janjikan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk karena kesombongannya, sampai mati tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan, tidak akan bertemu dengan guru yang cerdas. Lalu kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Pertanyaannya, siapa kamu di sini? Siapa kamu di sini? Orang yang sudah dipercaya untuk memegang amanah ini. Kita, amanahnya saja belum dipercayakan kepada kita. Jangan sok-sok jadi penyampai amanah. Bisa dimengerti? Oke. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanata ila ahliha. Jadi Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah ila ahliha, hanya kepada ahlinya saja, kepada yang berhak. Makanya Rasulullah bersabda, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak berhak untuk menerimanya suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang berhak untuk menerimanya suatu kezaliman. Makanya seorang penyampai ilmu harus tahu apakah dia berhak, apakah dia tidak berhak. Kalau orang datang ke rumah kita butuhnya beras, kasih beras. Orang datang ke rumah kita butuh anak sekolah supaya SPP-nya bisa dibayar, kasih SPP. Orang gak butuh ilmu datang ke rumah malah dikasih ceramah dari pagi sampai sore. Gak butuh. Disitulah kita harus hidup intuisinya. Kapan seseorang butuh, kapan seseorang tidak butuh. Dan saya cuma bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang-orang yang mendengarkan kajian ini hanya mereka yang butuh. Yang tidak butuh semoga terhindar untuk mendengarkannya. Karena yang tidak butuh malah justru nanti menghujat, mengkritik, menyalahkan. Kalau yang butuh pasti mengalirkan pengetahuan itu dengan kejujuran pada dirinya. Karena kalau saya sudah berbicara di publik seperti ini, tentu saja sulit saya untuk tahu niat para hadirin datang di tempat ini. Tetapi saya cuma bisa berdoa karena tangan saya cuma dua, tapi tangan semesta banyak, ada di mana-mana.
Telinga semesta ada di mana-mana. Pendengaran semesta ada di mana-mana. Tanpa batas. Saya cuma bisa menyampaikan kepada beliau. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini sampai kepada ahlinya saja. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerima. Mungkin sampai di sini barangnya kayak apa Bapak Ibu belum mengerti. Tapi baru pengertian. Untuk mengerti harus mengalami sendiri. Yang mana amanah itu yang sebenarnya. Malam yazuk lam ya'rib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Lagi-lagi rasa itu tidak bisa didongengkan. Rasa itu tidak bisa disampaikan lewat ceramah. Rasa itu harus dialami sendiri. Saya bikin seminar tentang rasa duren. 4 hari 4 malam saya ceramah tentang rasa duren. Bukan mabuk duren. Mabuk omongan saya. Betul gak? Tapi kalau saya bagi duren dan semua merasakan, langsung mabuk duren. Saya doakan ya, semoga kalian semua mabuk sama Allah. Kesurupan sama Allah. Sehingga sibgot Allah, celupan Allah itu mewujud menjadi sifatmu, akhlakmu yang terpuji. Tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya Allah mengatakan, tidaklah disebut kebaikan jika kamu melakukannya tidak seperti aku melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Harusnya perbuatan baik itu seperti Allah melakukannya, tanpa keinginan, tanpa harapan. Semakin jelas ayat ini. Jadi amanah harus disampaikan pada siapa? Hanya pada ahlinya. Dan siapa yang boleh menyampaikan amanah? Yang diamanahi. Kalian tidak diamanahi, berpura-pura menyampaikan amanah. Kacau lagi, bodong jadinya. Betul? Ya. Nah, ayat selanjutnya ya. Ini tidak saya bahas karena yang paling penting adalah bagian pokoknya yang itu ya. Nanti mungkin di kesempatan lain. Nah, dalam Quran surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-23 Allah berfirman, sesungguhnya pengetahuan itu hanya ada pada sisi Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Nah, lagi-lagi orang bodoh muncul lagi di sini. Siapa orang bodoh di sini? Orang bodoh itu orang yang sampai hari ini belum mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Kalau ilmu yang dibaca dari buku, apa kata orang? Semua ilmu pinjaman. Jadi pengetahuan sejati itu yang dialami langsung oleh kita, yang sudah menjadi rasa dalam diri kita. Makanya di Quran, surat Asy-Syura itu ayat 52. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Tetapi aku jadikan ruh sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu, aku menunjukkan jalan ke situ. Makanya setelah mengerti itu, barulah memahami apa itu iman, apa itu kitab. Sekali lagi, rasa itu tidak mungkin diceramahkan. Rasa harus dialami langsung sendiri. Hanya mereka yang mengalami yang akan bisa memahami. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Sayang sekali, selama ini banyak orang yang puas mengatakan dirinya sudah paham, padahal dia baru baca apa kata orang, apa yang ditulis orang, apa yang dikatakan orang, bukan mengalami langsung. Hadirin, iman tidak cukup percaya. Dan percaya harus diawali dengan pembuktian. Untuk pembuktian harus merasakan langsung. Saya kalau baca WA itu, wah, penuh sukacita. Ada yang cerita dulu sebelum saya kenal jati diri. Aduh, mau sholat khusyuk itu. Bukan sekedar sulit sholat khusyuknya, mau sholat aja gak ada keinginan. Sekarang rindu untuk sholat. Dan bisa berlama-lama sholat. Sholat menakjubkan, penuh sukacita. Karena merasakan langsung pengalamannya. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat?
Beliau mengatakan hanya satu kerdipan mata. Dan itu diabadikan ya dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40. Jadi dari sini kita sudah tahu, tambahan lagi, ternyata orang bodoh itu orang yang pengetahuannya itu semua menumpuk di otaknya, hanya pengetahuan kata orang, bukan milladun ka ilman, bukan pengetahuan langsung dari sisinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengakses sumber yang ada dalam dirinya. Padahal Allah sudah mengasih pengumuman sama kita, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Pengumuman bukan itu. Pengumuman bukan itu. Tapi kita tidak mencerna pengetahuan itu. Hadirin, kenapa kebanyakan manusia begitu? Hanya puas dengan apa kata orang, hanya puas dengan apa yang ditulis orang, walaupun tidak mengalami langsung. Kenapa? Ini ayatnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini surat Al-Baqarah ayat 170, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami saja. Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun, bahkan bapak-bapak mereka sama sekali tidak mendapatkan petunjuk. Jujur ya, yuk sekarang. Iman kita kan sekedar mengandalkan warisan. Tuh, dari kecil kalau ditanya orang lain ya, bilang, kamu orang beriman. Kamu agamanya ini. Cukup begitu kan? Betul? Tanya sama Pak RT. Mohon maaf, nama siapa? Alamat di mana? Agama Islam Pak RT. Langsung diaku sama Pak RT? Langsung sama Pak RT. Diketik langsung. Puas diakui Pak RT? Itu yang pertama. Karena kita selama ini hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Walaupun kata Quran, mereka tidak tahu sesuatu apapun. Bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sampai digambarkan begitu dalam Al-Quran. Yang kedua, ini kata Quran surat Yunus ayat 66. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Mereka itu tidak mengikuti kecuali dengan prasangka belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Itu yang disebut dengan ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Kata orang Cianjur mah itu ilmu cek yang cenah. Buah nate meureun we. Ayana ditangkal beja. Heran saya. Cuman ilmu katanya cek jeung cenah kita bisa percaya. Coba perhatikan saya. Orang yang mengabarkan ilmu itu kepada kita, dia juga sebetulnya tidak tahu. Cuman dia terkejut. Kenapa kamu percaya? Itu yang membuat dia jadi semakin kokoh di posisinya. Jadi seakan-akan yang dia sampaikan itu kebenaran. Karena orang percaya. Padahal sebenarnya dia juga tidak tahu. Lah dia belum mengalami. Kan ada yang tanya sama saya. Pak, Bapak percaya nggak siksa kubur? Saya tanya lagi, siksa kubur yang di mana? Ya itu Pak yang di kuburan. Lah kan saya belum ke sana. Terus saya harus percaya, kan saya belum ke sana. Cuman kata orang sih, katanya ada. Tapi saya kan tidak bisa meyakinkan. Kan saya belum ke sana. Kan saya harus ke sana dulu. Baru kalau saya udah ke sana baru ditanya. Terus saya bilang, saya percaya siksa kubur itu ada. Karena bagi saya, ini bagi saya, kuburan itu adalah jasmani saya. Yang terkubur di sini adalah jiwa saya. Saat jiwa saya berkhianat pada amanah yang disampaikan Allah kepada saya tersiksa. Saya kalau bohong tersiksa.
Saya kalau marah-marah tersiksa. Saya kalau membenci tersiksa. Saya kalau iri hati tersiksa. Ini bagi saya kalau ditanya itu ya saya bisa jawab. Udah mengalami tiap hari. Terus saya dipaksa harus meyakini itu yang gak bisa. Kan la ikraha fiddin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Yang saya heran yang kalian pada percaya itu apa dasarnya? Ngerti maksud saya? Jangan ikutin saya, jangan. Makanya bahaya ketemu saya itu. Kalian jadi sadar. Itu bahayanya ketemu saya itu. Makanya kalau orang yang berani ketemu saya itu udah luar biasa. Padahal ketemu saya itu bahaya. Jadi sadar. Bahaya kan? Nah ini ayat yang saya sampaikan tadi. Takut gak percaya. Ya, ini awalnya iman Nabi Musa. Itu di surat Al-A'raf ayat 143. Enggak saya ulang ya. Ini sudah tadi. Takut gak percaya saya tampilkan ayat. Ya. Nih ya, ya Tuhanku nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu. Nah, jadi kan bukan menampakkan diri pada gunung, tapi menampakkan diri pada kesadarannya Musa. Makanya saya sering mengartikan gunung itu adalah Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Itu harus dicapai oleh kita. Ya, makanya kata-kata terakhirnya ini, Maha suci engkau, aku kembali kepada engkau, dan inilah awal aku beriman. Ya, ini surat Al-A'raf ya. Sama para hadirin, Nabi Ibrahim juga kan mengawali Islamnya itu tidak langsung saya muslim, tidak. Ada satu pengalaman. Sampai beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu diri beliau dari musyrik. Musyrik itu menduakan Tuhan gara-gara gak tahu, gak kenal. Begitu beliau sudah mengenalnya, beliau mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Nah lalu beliau mengalami perjalanan spiritual sampai puncaknya beliau disuruh mengatakan oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi ternyata mengawali iman itu ada caranya, mengawali Islam pun ada caranya. Tidak cukup dengan mengatakan saya muslim. Karena di Quran diajarkan seperti itu. Ada metodenya, ada caranya. Siapa muslim? Orang yang berserah diri kepada Allah. Jujur ya, selama ini kalian berserah diri kepada Allah atau Allah dipaksa berserah diri pada kalian? Nih yang muslim itu Allah apa kalian? Kan sukanya ngatur-ngatur Allah ya. Kalau Allah sudah takluk ya bisa diatur-atur lalu bilang, wah doa saya dikabulkan semua oleh Allah. Allah tuh kalau sama saya nurut. Bingung saya yang kayak gitu ngaku muslim. Muslim itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi dia percaya di belakangnya ada sang kehadiran. Dia tidak menilai benar salah baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran. Ajarkan ya Allah aku tuh bisa menerimanya. Ajarkan aku untuk bisa menangkap pesan di balik pesanmu lewat peristiwa ini. Tuh muslim, sudah begitu belum? Sebenarnya saya malas nanya sama kalian itu. Ya, kalau lihat wajah-wajahnya memang, aduh, berantakan. Suka bergurau saya itu ya. Jangan dimasukin hati ya. Jadi para hadirin, menurut tabi'in Wahab bin Munabbih, orang bodoh itu jika berbicara akan semakin nampak bodohnya. Jika diam semakin jelas kebodohannya. Orang bodoh itu kalau bicara semakin kelihatan bodohnya. Diam komo. Betul nggak? Ya ibarat gini ya. Ada orang di ruangan ini 100. Masing-masing belum merasakan garam itu kayak apa rasanya. Kemudian si bodoh ini ceramah juga tentang garam. Dan dia juga belum merasakan rasanya garam. Dia yang ceramah belum merasakan, yang diceramai belum merasakan. Pasti setuju yang dibicarakannya. Betul nggak? Iya, kata dia nih ya, yang bodoh ini. Para hadirin, garam itu rasanya geli loh. Wih setuju pak.
Apalagi yang bicara sudah dandan, wah dandanannya macam-macam lah pokoknya. Setuju. Orang suci. Tapi kalau di ruangan itu ada satu orang yang nyelip. Dia tiap hari makan garam. Beda ya dengan pengalaman saya. Dah garam teh kalau saya rasakan mah asin. Iya mah getek. Ya gitulah kira-kira ilustrasinya ya, supaya gampang. Kalau nggak pakai ilustrasi kalian susah ngerti. Ya, yang bicara buta, yang mendengar juga buta. Jadinya ke lubang yang sama. Tapi kalau yang mendengar buta, yang bicara buta, yang mendengar juga buta, ada satu aja yang melek, terbantahkan. Nah orang bodoh ini ciri berikutnya tadi ya, kalau berbicara katanya semakin kelihatan bodohnya. Kalau diam, apalagi. Jika melakukan sesuatu, selalu aja bikin kerusakan. Jadi panitia, bikin gaduh. Iya, main musik, gak jelas. Rusak semua alatnya. Ya. Jika dititipi sesuatu maka ia akan mentelantarkannya. Dititipkan yang biasa aja ditelantarkan, apalagi dititip amanah. Apalagi amanah yang ada kaitannya dengan iman. Jadi saya ingat tuh ketika saya membaca warisan para aulia itu. Jadi ada seorang sahabat mencari guru. Sudah bertahun-tahun cari guru, akhirnya bertemulah dengan guru yang dicari. Saat itu gurunya sedang sholat. Lalu dia menunggu di pelataran masjid, nunggu guru selesai sholat. Setelah itu kemudian gurunya lewat, kelihatan dia. Gurunya hanya lewat aja. Untuk disapa sama guru dia harus menunggu 100 tahun. Setelah 100 tahun disapanya juga nggak banyak-banyak, cuma ditanya, kamu siapa? Itu aja. Kemudian gurunya tiap hari lewat di situ. Nah, baru 100 tahun yang kedua. Berarti udah 200 tahun. Baru ditanya, kamu dari mana? Nah 100 tahun yang ketiga, kemudian baru ditanya, apa tujuanmu ke sini? Baru setelah 300 tahun ditanya apa tujuanmu ke sini. Setelah ditanya, aku ingin diajarkan bagaimana aku bisa mengenal jati diriku. Baik, dikasihlah bumbu dari bambu tuh, bambu yang sepotong, kan ada buku-bukunya tuh. Nah di bambu itu sudah ada seekor tikus. Ditutupi pakai daun kering, daun pisang kering, tutupi. Nah gurunya bilang, tolong ini sampaikan dulu ke sana, di sana ada teman saya sudah menunggu kamu. Dibawanya. Nah itu kan loncat-loncat yang namanya juga tikus. Dia penasaran, ingin tahu isinya apa. Dibuka daunnya, daun keringnya, loncat tikus. Begitu loncat tikusnya, dia cari itu tikus, nggak dapet, balik lagi. Gurunya udah tahu. Tikusnya lepaskan, iya guru. Bagaimana aku bisa menitipkan amanah yang besar kepada kamu? Baru dititipi amanah yang kecil aja kamu tidak bisa menjaganya. Setelah itu suruh pulang. Setelah 300 tahun. Nah ini diceritakan di buku warisan para aulia. Ceritanya bisa ya, bisa tidak. Tetapi itu hanya digambarkan. Hati-hati ketika mau mengambil amanah yang besar. Bereskan dulu sikapmu terhadap amanah-amanah yang kecil. Itu maksudnya jangan cerita, wah umurnya emang berapa tahun? Nah itu jadinya. Jadi kejebak oleh cerita itu. Ya, itu kalau dengar cerita itu hati-hati ya. Nah itu kata tabi'in Wahab bin Munabi. Ilmunya tidak menolongnya. Sementara ilmu dari orang lain tidak berguna baginya. Makanya orang bodoh itu persis seperti sendok. Tahu sendok? Sedekat itu dia pada makanan enak, tapi dia tidak merasakan makanan enak. Nah orang bodoh itu seperti sendok, bergaul dengan orang yang hebat sebetulnya, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Paling dia kalau ikut bersama komunitas, cuman ikut makan aja. Dasar bodoh. Orang lain bicara tentang kesadaran, meditasi, ya meningkatkan kualitas diri, dia mah yang diincar cuman marengi jengkol.
hulu peda. Yang diincar itu aja. Karena itu aja yang dicari, botram. Tapi yang lain-lainnya enggak. Karena dia butuhnya cuma itu. Itu juga termasuk kebodohan. Jadi orang bodoh seperti apa? Sendok. Sibuk aja ngambil gulai, rendang. Tak apalin saya tahu. Betul nggak? Iya. Sedekat itu dengan makanan enak tapi tidak merasakan enaknya. Makanya orang bodoh mau dekat dengan siapapun dengan kebodohannya tidak dapat manfaat. Ya, itu. Jadi kebiasaan orang bodoh menurut Imam Ja'far As-Shadiq, ya, satu kebiasaan orang bodoh itu menjawab sebelum mendengar, berdebat sebelum memahami, menghukumi sebelum dia tahu. Nah, gampang kan ngukur orang bodoh? Gak usah ditanya kamu iman apa tidak, lihat aja dari sini. Gak ditanya, menjelaskan aja. Ya. Yang kedua, berdebat sebelum memahami. Gak paham tapi kalau ngomong paling kencang itu. Yang ketiga, menghukumi sesuatu padahal dia tidak tahu. Saya sampai sekarang tidak berani menghukumi siapapun. Bahkan istri saya pun tidak bisa. Nih istri saya yang ini nih, paling cantik. Ini, biar berdiri istri saya. Tidak bisa. Menghukumi pasangan aja saya nggak bisa. Lah saya kan nggak tahu yang ada di dalamnya. Yang tahu beliau sendiri. Saya cuma tahu diri saya aja. Makanya saya tidak bisa memaksa orang lain harus seperti yang saya mau. Lebih bagus saya mengadaptasikan diri kepada yang orang lain mau. Kita suka membicarakan orang kayak yang paling tahu. Si anu. Apalagi sekarang lagi banyak sekali cerita di TV itu cerita anu. Tongiluan, capek. Udah dengerin YouTube saya aja. Iklan lagi, ya. Ya, harus ada iklan sekali-kali, ya. Seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Begitu ia merasa pintar, saat itu dia jatuh menjadi orang bodoh. Abdullah Ibnu Mubarak, beliau adalah ulama sufi. Bayangkan, orang yang terus belajar saja di titik tertentu, dia merasa sudah selesai belajar, jatuh jadi orang bodoh. Iya diajar gente. Betul nggak? Ya. Jadi orang yang terus belajar, tapi di titik tertentu dia merasa sudah sampai. Makanya belajar itu tanpa batas. Saya meluangkan waktu setiap hari 2 jam setiap malam untuk belajar. Belajar meniti ke dalam diri. Belajar pengalaman ke dalam. Belajar tentang rasa ke dalam. Belajar merasakan kehadiran dia di dalam. Karena ilmu itu ada di sana. Perpustakaan terhebat dan terlengkap di semesta ini ada di sini. Kalau kita belajar ke dalam, semua buku-buku sejati kita terbuka dengan sendirinya. Makanya ilmu itu gak ada batasan. Hadirin, hari ini saya sudah menyampaikan banyak ayat tentang orang bodoh menurut tinjauan kitab suci. Silahkan menilai pada diri sendiri. Apakah saya masih termasuk kelompok itu atau tidak? Terus selanjutnya, saya mau apa? Tidak cukup dengan menyadari kalau saya tidak tahu. Dan saya tahu kalau saya tidak tahu. Segera mencari tahu. Dan apa yang harus saya tahu? Ketahuilah jati diri. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Karena ilmu mengenal jati diri itu adalah modalnya agama. Maka Nabi Muhammad menyatakan, makrifat adalah modalku. Akal pikiran adalah sumber agamaku. Rindu adalah kendaraanku. Jihad adalah perangaiku. Sabar adalah kawan dekatku. Dan sholat adalah hiburanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.